Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good day. Baik, kita start dengan question number 4 first. Okay, so first kali di sini dalam question number 4 kita ada satu circuit. Okay, circuit dia bentuk begini. Okay, so first kali bila dia melibatkan soalan berkaitan dengan charging dan discharging capacitor, first kali kamu kena identify jenis circuit ataupun jenis soalan tu yang mana satu. Is it charging process ataupun discharging? Okay, so kalau kita tengok kepada dia punya circuit yang dibagi dalam soalan, okay, kita ada beberapa komponen. First kita ada bateri ataupun sel, and then we have resistor. So resistor dan juga capacitor. So for those yang mungkin bertanya kenapa di dalam charging dan discharging circuit dia mesti ada resistor. Okay, so function resistor di dalam charging dan juga discharging proses ialah supaya kita punya current. Okay, current itu tidak terlalu besar. As we know that dalam chapter tadi kita belajar bahawa fungsi resistor ialah untuk mengecilkan kita punya current. Okay, so that kita punya masa untuk charging tu kita boleh plot dengan baik lah. Kalau tidak nanti dia akan menjadi dalam millisecond, terlalu cepat. Okay, so that's why kita apply resistor. Baik, so di dalam circuit ini kita ada tiga komponen. Kita ada power supply macam saya sebutkan tadi, power supply, kita ada resistor dan juga capacitor. So apa jenis circuit yang ada di dalam soalan ini? Okay, so macam saya sebutkan sebelum ini, kalau kita mau identify dia adalah charging ataupun discharging, kalau kita dibagi circuit, first kali ialah kalau kita ada sel. Okay, if we have cell ataupun power supply, bermaksud dia adalah charging. Okay, dan kalau tidak ada sebarang sel, which is no cell, which mean dia adalah discharging. Discharging. Okay, thank you very much. So now kalau kita tengok pada soalan ini, so kita boleh nampak lah di sini kita ada sel, bermaksud dia adalah proses charging. So penting untuk kita identify proses dahulu, then baru kita boleh pilih equation mana yang kita akan gunakan. Equation melibatkan tiga kuantiti, melibatkan charge, melibatkan potential difference delta V dan juga current. Okay, so tentukan dahulu jenis proses dia. Okay, walau bagaimanapun kita punya proses charging itu tidak akan berlaku selagi mana kita punya switch ini kita tidak close. Okay, so kalau kita open dia begini, dia masih lagi belum charging. Okay, so now kita kena tutup lah, which mean kita punya switch ini kita akan close. So bila kita close bermaksud dia akan jadi complete lah. So now we have a complete circuit. Okay, dan barulah proses charging itu akan start lah. Okay, so soalan dia, what will be the current in the circuit? Okay, so dia fokus ini soalan dia adalah berkaitan dengan current, charging dan current. So which mean kita fokus pada current saja. In the circuit after the switch has been closed for a long time. So di sini juga dia bagi lagi clue yang kedua. So what will happen to the current? So kalau kita tengok balik kepada graf charging untuk current, macam mana bentuk graf dia? Bentuk graf dia, okay. So we have current and also time. So untuk charging proses bagi current, so ini adalah I maximum. So dia akan start daripada maximum dan dia akan menjadi curve. Okay. So ini yang regular punya graf lah. Okay, kita akan nampak di part sini dia tidak mencecah kosong. Okay, dia hanyalah about to. Okay, dia almost cecah kosong. Tetapi bila dia sebut for a long time, maksudnya kalau kita biarkan kita punya graf ini ataupun kita punya proses charging ini berlangsung untuk tempoh masa yang lama, so bentuk graf dia nanti bukan lagi jadi begini. Okay, so bentuk graf dia nanti will be, dia akan reach kosong. Okay, so itu kalau dia dalam tempoh yang lama lah. Kalau tempoh sekejap dia akan jadi flat macam tadi. So what will happen to the current? Then we will say over here, the current, okay, the current will okay, so kita punya current akan reach 0 ampere. Okay, so itu soalan yang pertama lah. Okay. Kemudian untuk soalan B, okay, di sini saya lupa disebut explain.
So explanation dia adalah kalau kita biarkan kita punya capacitor itu dia charging untuk tempoh masa yang lama for a long time. So basically kita punya current akan menjadi kosong, and then why is that? Because our capacitor adalah dalam condition fully charged, therefore dia punya current akan menjadi kosong. Okay, so itu dia punya explanation lah. So itu untuk soalan nombor 4, untuk soalan 4A lah. Okay. Untuk soalan 4B, dia sebut sketch a graph of current versus time. So sekali soalan ini sekarang dia tanya lukis graph current versus time starting from t equal to 0 continuing until the switch has been closed for a long time. So sebenarnya ini adalah graph yang saya lukiskan tadi. Okay, so saya sketch balik di sini. So this is our current and this is our time. So untuk charging process for current dia akan start daripada I maximum paling tinggi, and then after long time dia akan reach kosong. Okay. So kalau kita tengok kepada kita punya lukisan ataupun kita punya circuit ini, boleh tidak kita cari berapakah nilai I maximum? Okay, sebenarnya kita boleh kira lah. Okay, tapi tidak menggunakan equation daripada chapter 4 tetapi datang daripada chapter 3. And why is that? Sebab kita ada power supply delta V, and then we have resistance R. So macam mana saya mau kira dia punya current? So kita boleh apply resistance punya equation di mana disebut dia adalah R, okay, sama dengan delta V over dengan current lah. So I will be equal to delta V over R, which is delta V kita sekarang adalah 10, and then kita punya resistance adalah 10 juga, bermaksud kita akan dapat 1 ampere. So boleh tidak kita gantikan I maximum ini menjadi 1? Boleh, tidak masalah. Ataupun you just leave it I maximum. So for this one saya just letakkan 1 ampere sebagai maximum, and then don't forget kita masukkan dia punya unit sekali untuk kedua-dua axis current dan juga time. Okay. Let's say kamu tidak mau kira, kamu just mau label sebagai I maximum pun boleh, tidak masalah. Okay, tidak masalah untuk itu. So itu adalah question number 4. Soalan dia tidak panjang, soalan dia just perlukan explanation dan juga memerlukan kamu untuk lukis bentuk graf kalau kita punya switch itu kita close for very long time. Okay. Daripada question number 4, saya akan beralih kepada soalan number 5. Okay. So ini saya tidak perlu bincangkan lama, dia agak simple. Baik, question number 5. Kita dibagi circuit. Okay, dibagi circuit di mana kalau kita tengok kepada komponen yang ada dalam circuit question number 5, kita ada resistor, okay, dan juga kita ada capacitor and also switch lah. So di sini kita tidak ada sebarang apa yang kita panggil sebagai dia punya cell. So we can say over here no cell. So apa jenis dia punya proses? Dia adalah Discharge. discharging. So kalau dia adalah discharging, bermaksud kita tidak perlu tengok sudah equation di bahagian charging, hanya perlu tengok di bahagian discharging saja. Okay. So nilai untuk resistor kita ada nilai R dibagi adalah sebanyak 8.7 kilo. So saya tukar kilo kepada 0.3 ohm. And then kita punya capacitance of the capacitor that we use is 3 microfarad. So 10 minus 6 microfarad. Okay. The capacitor is at voltage delta V at T is equal to 0. Okay. Now, kalau proses discharging, ini kena ingat. Kalau dalam proses discharging, apakah perubahan kita punya quantity? Dia mesti start daripada maximum value, bermaksud dia akan start daripada 100%, dia akan menjadi kosong. So this will be our maximum value and this is kita punya minimum value lah. Okay. And then disebut sini how long does it take? So soalan dia tanya how long. So how long ini bermaksud dia mau cari nilai T lah.
does it take the capacitor to discharge to 0.10% of its initial voltage. Baik, tadi kita predict bahawa bila discharging, dia mesti start daripada full, which mean 100%. And then dia akan menjadi kosong. So itu yang standard. Tapi soalan dia tidak minta sehingga kosong. Dia minta sampai bila? Dia minta sampai 0.10% of initial voltage. Bermaksud initial kita asalnya adalah maximum delta V. Okay. So di sini saya boleh tukar, saya padam daripada kosong, dia hanya akan menjadi 0.10% saja. Okay. So sini kita boleh label ini adalah kita punya delta V yang maksimum, and then this one ialah kita punya just delta V saja. Okay. Kemudian kita recall equation untuk discharging dan juga delta V, di mana equation untuk discharging for delta V adalah is equal to delta V sama dengan delta V maximum, then darab dengan eksponen power negative T over RC lah. Okay. So sekarang ini kita mau cari nilai T. Okay. Value delta V kita sudah ada. Value delta V max pun kita sudah ada, and then kita tidak ada value of RC. So since dalam soalan pun sudah provide kita punya value for both R dengan C, then kita boleh kira nilai time constant tau is equal to RC lah, which is kalau saya masukkan value dia akan menjadi 8.7. Okay, ruangan dia berkecil sini, and then kita punya C adalah 3 microfarad. So nilai kita punya time constant is equal to 0.0261 second. So saya ambil kesemua sampai kepada 4 decimal point lah. Ataupun mungkin kamu just stay dengan 0.026 pun boleh. Okay. So kita masukkan ke semua value. So di sini kita ada 0.10%, that is kita punya delta V yang kita mau cari. And then delta V max adalah sebanyak 100%. Okay, dalam soalan ini tidak provide berapakah nilai delta V. Dia hanya bagi dalam bentuk persen saja. So ini akan menjadi 100%. And then eksponen negatif T yang kita mau cari. Kemudian nilai RC kita adalah 0.0261. Okay. So kalau saya bawa nilai ini, okay, saya dah tunjukkan semalam macam mana kita boleh kira. So dia akan menjadi bawa value ini ke sebelah. So bila kita bawa dia ke sebelah, dia akan menjadi 1 darab 10 kuasa negatif 3 lah. So 0.10 bahagi dengan 100 dapat value 1 darab 10 kuasa negatif 3. And then kita dapat negatif T over 0.0261. And then sama juga kalau saya bawa eksponen ini ke sebelah, dia akan menjadi ln. Okay, ada yang tanya saya kenapa boleh jadi begitu, sir? Itu dari segi kita pindahkan kan dalam equation. Kalau dia darab kita pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So sama juga untuk eksponen, kalau kita bawa ke sebelah dia akan menjadi ln lah. Ln. Okay. And then this power akan menjadi negative T over 0.0261. Okay. Kemudian daripada sana, solon 1 darab 10 kuasa negatif 3, kalau kita kira gunakan calculator, dan kita akan dapat value dia adalah sebanyak negative 6.908. Okay. And then kemudian kita ada negative T over 0.0261. So apa akan berlaku next ialah ini kita akan bawa ke sebelah. Saya bawakan sekali dengan negatif. So kita akan dapat nilai T adalah sebanyak 0.180 second. So T yang kita dapat ialah T untuk kita punya delta V yang asalnya adalah maksimum, dan dia akan drop kepada 0.10% of its initial value, which is dia punya maximum value. Okay. So dekat soalan nombor 5, saya boleh sebut bahawa sama juga dia punya step untuk soalan-soalan sebelum ini.
first kali kena identify dahulu jenis proses dia, charging ataupun discharging lah. Okay, kemudian baru kita akan tentukan dia punya dia tu decrease ataupun increase lah, bergantung kepada proses charging ataupun discharging. Kemudian baru kita pilih equation mana, bergantung kepada kuantiti yang ditanya. Okay. So itu adalah soalan nombor 5. Okay, sebelum saya proceed kepada soalan yang terakhir, ada tidak soalan yang kamu mau tanya untuk soalan number 5? Sir, Ya, saya. kalau yang macam T dia 0 second tu memang dia maksud dia tu fully charge bahkan sir? Okay, thank you. Ah. Baik, semasa T sama dengan kosong bermaksud kita punya proses baru mau start. Okay, so untuk proses ini dia adalah proses discharging. Okay, kalau dia adalah proses discharging, maksudnya kita mau buang charge. Okay, kalau kita punya kapasitor itu pada asalnya dia adalah kosong. So apa yang kita mau discharge? That's why lah kenapa proses discharging dia mesti start dengan full. Okay? Oh, okay. Dia mesti start dengan full. Kalau proses charging, dia mesti start dengan berapa? Dengan kosong. Kalau dia proses charging, dia start dengan 100%, apa yang kita mau charge? Betul? So itu Ya, dia punya cara. Itu cara kita mau tentukan dia punya initial value. Kalau dia charging, kita mau charge something, bermaksud dia mesti start dengan kosong. Kalau discharging, dia mesti start dengan full ataupun 100%. Itu saja untuk kita tentukan lah. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, ada lagi yang mau tanya berkaitan dengan soalan ini? Okay, saya tidak dapat tunjukkan menggunakan kalkulator macam mana untuk kamu kira bahagian calculation yang ini. Okay, especially bahagian sinilah. Boleh tekan juga kan? Kamu boleh tekan juga. Kalau ada masalah mau tekan kalkulator, tidak dapat je balik. Dapat, sir. Okay, dapat. So satu lagi ialah kamu kena double check ya. In the end, bila kamu cari nilai T. Okay, bila kita cari nilai T, make sure value dia adalah positive value. Sebab mana boleh nilai T kita negatif? Itu kamu kena double check. Kalau kamu buat calculation and then in the end final answer kamu untuk T kamu dapat negatif, bermaksud kamu ada something wrong dekat value kamu. So T must be always positive. Okay, so T mesti positif dan tidak boleh negative value. Baik, saya proceed dengan question number 6 kalau tidak ada apa-apa soalan lagi. Alright, so question number 6 ini adalah bentuk graf. Dan bentuk graf yang dibagi dalam question number 6 ialah graph of current against time. Okay. So kalau kita boleh ingat balik, kita recap balik, dalam proses charging dan discharging khusus untuk current, especially for current, dia adalah sentiasa decreasing. Okay, charging ke dia ataupun discharging ke dia, current sentiasa decrease. So graph dia akan menjadi standard lah. So ini juga graph untuk charging. Ini juga graf untuk discharging untuk current. Okay. So figure above show the variation of the current in the circuit. So saya highlight di sini, dia adalah current with time during a discharging. Okay, dia bagi tahu awal-awal dia adalah discharging of capacitor through resistor of 2 mega ohm. So over here saya ada R resistance. Saya ada 2 mega. So mega adalah 10 kuasa 6 ohm lah. So soalan A, determine the capacitance of the capacitor. So kita mau cari nilai C and the time constant tau. So ada dua soalan di dalam soalan A. Baik, so untuk soalan ini kita akan tengok balik kepada graf. Okay, so bila proses discharging dia mesti start daripada 100%. Okay, kepada kosong lah, sepatutnya dia kosong. Okay. So kalau kita tengok pada graf ni, dia start dengan, dia tidak bagi I maximum tetapi dia bagi I kosong ataupun I not.
So di sana kita boleh sebut bahawa kita punya yang 100% ataupun maximum value adalah I0. Okay. Kemudian daripada situ dia berkurang, okay, dia berkurang kepada satu value dibagi di sini, I0 over E2. Okay. So proses dia adalah daripada I0 dia pergi kepada I0 over E square. Dan berapa masa dia? Masa dia adalah sebanyak T sama dengan 10 second. So sekarang ini kita kena label lah. Okay, so I0 ini adalah kita punya I maximum. So apa pula value I0 over E2 ni? Dia adalah value I sahaja. Okay. So daripada sana saya boleh recall equation untuk I ataupun current untuk proses discharging. Dia adalah I sama dengan I maximum. Okay. And then exponent negative T over RC. Okay, saya mungkin boleh bawa dia ke tepi sikit. So kita boleh masukkan di sana. Okay, so dia akan menjadi I0. Okay, sini I0 over E2 is equal to I maximum saya ialah I0 lah. Okay, so dia akan jadi I0. Dan E negatif berapa masa untuk diambil? Sebanyak 10 second. And then over dengan 2 times 10 to the power of 6. And then kita punya nilai capacitance lah, C. Okay. So apa akan berlaku kalau saya bawa I0 ini ke sebelah? So dia akan menjadi, dia boleh cancel out, dia akan menjadi 1. Okay. Over E square lah, ataupun exponent square. And then di sini dia akan menjadi E negatif 10 bahagi dengan kita punya nilai R and then nilai C. Okey, nilai ini sebenarnya kita boleh tekan kalkulator, boleh tekan kalkulator dan kamu akan dapat value dia. Okey, value dia adalah sebanyak 0.135. Okey, kemudian sama dengan eksponen negatif 10 over power of 6 and then nilai C lah. Okey, sama juga macam tadi, kalau eksponen saya bawa ke sebelah, so dia akan menjadi ln lah. So dia akan jadi ln 0.135 and then di sini dia akan jadi negatif 10 over 2 times 10 to the power of 6 and then C. So ln 0.135 ini akan bagi kita value sebanyak negatif 2.00 and then negatif 10 over 2 times 10 to the power of 6 and then we have C. Okay, so kalau kita pindah-pindahkan darab balik, kita akan dapat nilai C adalah sebanyak 2.50 times 10 to the power of negative 6 farad. Okay, so dapat nilai C. So dapat nilai C, kemudian kita mau kira nilai time constant. Itu soalan yang kedua lah dalam soalan A. So kita boleh continue saja. So tau is equal to RC. So R kita adalah sebanyak 2 mega. And then nilai C yang kita dapat tadi adalah sebanyak 2.50. Okay, eksponen negatif 6. So from there kita akan dapat kita punya time constant untuk soalan 6A adalah sebanyak 4.99 second. Okay. So itu adalah cara kita untuk kita solve soalan berkaitan dengan graf yang dibagi, di mana di dalam graf ini dia tidak mention itu adalah maximum value. Cuma kita boleh tahu dia adalah maximum value sebab apa? Dia start dengan value tersebut, which is I0 lah. Okay, so tidak semestinya dia akan letak sebagai I maximum. Selalunya dalam standard soalan PSPM dia hanya bagi value.
ataupun mungkin dia just label sebagai generally I note dan sebagainya. Okay? Ada juga yang tanya saya, Sir, adakah I note over E2 ini adalah kita punya time value untuk time constant? Adakah 10 second ini adalah nilai tau? Okay? Apa definition untuk time constant untuk current? Dia sebut ialah time required untuk kita punya current. Okay, decrease daripada 100% kepada berapa persen? 37% ataupun 0.37. So kalau kita tengok daripada value tadi yang kita kira I naught over E2 ini ataupun 1 over E2, value dia adalah sebanyak 0.135 dan bukannya 0.37. So 10 second ini bukannya nilai time constant. Unless tadi kalau kita kira kita dapat 0.37 di sini, bermaksud 10 second itulah kita punya time constant. Okay? So itu adalah soalan nombor 6A, cari capacitance dan juga nilai time constant. Okay? Kemudian baru kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Okay, soalan B. Masih lagi graf yang sama, cuma dia tambah soalan the time taken. So dia tanya berapakah nilai T. Okay, time taken. For the current decreases to half of its maximum value. Okay, tadi kita sebut kita punya maximum value adalah I naught. So daripada maximum value ini, dia decrease kepada separuh daripada value dia. So bila kita sebut separuh, bermaksud dia adalah 50%. Ataupun kita boleh sebut dia adalah sebanyak I naught over 2. So dia separuh. Okay. So kalau ini adalah kita punya I maximum, bermaksud ini adalah kita punya nilai I yang kita mau dapat, which is separuh. So recall balik, this is discharging process untuk equation I adalah I sama dengan, dia akan menjadi I maximum, kemudian E negatif T over RC. Okay, kita tengok dahulu semua value yang kita ada. Kita ada I maximum, nilai T yang kita mau cari, kemudian nilai RC ada tidak? RC daripada soalan sebelah tadi, nilai kita punya tau adalah sebanyak 4.99 second. So saya boleh masukkan ke semua value. So di sini dia akan menjadi I naught over 2. Sini dia akan menjadi I naught sahaja. Kemudian eksponen negatif T yang saya mau cari. Kemudian RC adalah 4.99 lah. Okay. So kalau saya bawa I naught ini ke sebelah, of course dia akan cancel out dengan I yang ada. So dia akan menjadi 1 over 2. Kemudian kita ada eksponen negatif T over 4.99 second, which is kita punya nilai time constant lah. Kemudian daripada sana dia akan menjadi ln, then 1 over 2. Then left us on the right side is T is equal to T over 4.99 lah. Dan yang lain just math saja, which is dia akan jadi negative 0.693. And then negative T over 4.99. So T kita adalah sebanyak 3.46 second. So T is equal to 3.46 second ialah masa time taken for the current to decrease from maximum value, which is I naught, kepada nilai half of its value, which is I naught over 2. So itu adalah solution untuk kita punya soalan tutorial, soalan number 4, number 5 and number 6. So question number 7 I leave to you untuk solve lah. Okay, so for those yang dapat jawapan, okay. So yang mungkin tidak dapat jawapan ataupun confused dengan soalan yang ketujuh itu, then kamu boleh tanya saya kemudian. Okay.
So ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kita punya session pada hari ini? Everything clear? Sir, Ya, saya. kalau yang discharging dia punya time constant memang sampai 37 sejak kah? Okay. Kalau charging, untuk proses charging kan discharging? Discharge. Okay. Kalau kita tengok balik kepada definition ya. Okay, saya patah balik kepada yang kita punya slide yang sebelum ini. Nama saya rasa sudah hilangkan lah. Saya sudah padam semua balik. Okay. Okay. Saya recall balik sini ya. Okay, so time constant is equal to RC. So charging kita ada 3. Kita ada Q, kita ada delta V, kita ada current. Kita ada Q, kita ada delta V and also kita ada current. So untuk time constant, for charging dia start daripada 0 kepada berapa persen? 63%. Sama juga untuk delta V, 63%. Kalau current dia start daripada full kepada drop kepada 37%. Okay. Untuk discharging process dia start daripada sini saya copy. Dia start dengan yang full kepada 37%. So sama juga untuk kita punya delta V dan sama juga untuk kita punya current. Okay. So sebenarnya kalau kamu tengok yang mana satu yang sama, lebih kurang sama DP ni, kita ada 4 yang sama. Ada 4 yang sama dan 2 ni saja yang lain sikit. Okay, so yang lain tu semuanya akan kepada 37%. Itu adalah value untuk kita tentukan kita punya time constant. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much for your attention. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.